Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW Duer, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman dimanapun berada, berikut satu kabar terbaru yang perlu teman-teman ketahui. Nah, informasinya ini untuk Bapak Ibu guru ya. Disampaikan kabar baik untuk guru. DPR setujui tambahan anggaran untuk tunjangan profesi guru. Nah, Bapak Ibu, melalui informasi ini disampaikan bahwasannya DPR telah menyetujui adanya tambahan anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Dan sebagaimana telah berjalan ya, pencairan tunjangan profesi guru ini telah dilakukan sejak awal tahun dengan mekanisme yang baru atau sistem yang baru, yaitu transfer ke rekening guru. Namun walaupun itu dengan sistem yang baru, masih saja juga terkendala pencairan TPG ini. Ada saja mungkin TPG yang belum terbayarkan di tahun lalu 2024 dan juga pencairan di tahun berjalan yang sempat tertunda-tunda. Nah, Bapak Ibu, ini tentu sangat penting ya ketika DPR menyetujui adanya tambahan anggaran untuk pencairan tunjangan profesi guru. Karena ini bisa menjadi salah satu faktor yang membuat ya TPG itu tertunda bayar atau tidak lancar pencairannya. Dan terkait dengan itu Bapak Ibu, mari kita ikutin informasinya terkait dengan kabar ini dimuat media duta.co dan langsung kita pada informasinya. Jakarta, Duta.co, Komisi 8 DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, adanya tambahan belanja untuk pegawai yang telah diajukan pemerintah kepada DPR RI, yang hal tersebut disetujui oleh Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran Kementerian Agama RI tahun 2025 pasca relaksasi sebesar 2,38 triliun yang digunakan untuk bantuan operasional sekolah, BOS, madrasah, dan relaksasi efisiensi pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, ujar Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar pada 7 Juli. Dengan adanya persetujuan hasil rekonstruksi tersebut, pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2025 berubah jadi semula 66,23 triliun menjadi 69,32 triliun. Komisi 8 juga memberikan persetujuan atas usulan relaksasi efisiensi tahap 2 dan 3 yang diajukan Menteri Agama. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun 2025 tahap 2 dan tahap 3 dengan total sebesar 8,74 triliun, ujar Ansori. Jadi Bapak Ibu, anggaran Kementerian Agama untuk tahun ini adanya usulan perubahan, disampaikan yang semula 66,23 triliun. Setelah ada perubahan pengajuan ke DPR dan oleh DPR telah menyetujui menjadi 69,32 triliun. Ini artinya ada penambahan anggaran untuk Kementerian Agama. Selain itu, Komisi 8 juga menyetujui usulan tambahan anggaran belanja pegawai 8,43 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji ASN baru dan tunjangan profesi guru. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa perkirakan ke depannya pencairan tunjangan profesi guru ini akan bisa dilakukan tepat waktu karena dari sisi anggaran ini sudah memenuhi. Menurut Wakil Ketua Komisi 8 Ansori, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas layanan publik dan keberlangsungan program-program pendidikan keagamaan. Komisi 8 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran belanja pegawai
tahun 2025 sebesar 11,1 triliun, kata Ansori. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dinamika efisiensi anggaran 2025 terjadi akibat kebijakan nasional yang berlaku merata di seluruh kementerian dan lembaga. Jadi efisiensi anggaran ini untuk tahun ini ya tidak hanya satu kementerian, namun seluruh kementerian dan lembaga. Dikatakannya, Kementerian Agama tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik meski mengalami penyesuaian anggaran yang signifikan. Hal ini terjadi bukan hanya karena adanya dinamika akibat perubahan struktur kelembagaan di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi juga karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, ujar Nasaruddin. Menak menyampaikan bahwa meski mengalami efisiensi, sejumlah program prioritas tetap dijalankan dengan penyesuaian. Jadi program-program prioritas dari kementerian ini disampaikan oleh kementeriannya tetap dijalankan. Program seperti pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar, dan program Indonesia Pintar hingga penyelenggaraan ibadah haji tetap dipertahankan. Jadi itu dia komitmen dari Kementerian Agama untuk pencairan gaji dan tunjangan para ASN itu tetap dibayarkan, juga pemberian bantuan sosial ya, KIP, PIP yang tetap dipertahankan. Beberapa prioritas tematik nasional juga dicoba tetap dipertahankan, namun diiringi dengan penyesuaian volume seperti bantuan satuan pendidikan, kitab suci, rumah ibadah, organisasi keagamaan, dan lainnya jelasnya. Menurut Menteri Agama, relaksasi efisiensi yang diajukan tidak bisa dipandang sekedar sebagai penambahan anggaran, melainkan sebagai bentuk koreksi atas mekanisme fiskal agar tetap responsif terhadap realitas pelayanan langsung masyarakat. Relaksasi atas efisiensi ini harus dipandang bukan sebagai permintaan tambahan anggaran, melainkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal agar tetap responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan pelayanan di bidang pendidikan, ucapnya. Menak juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi 8 DPR RI, khususnya atas persetujuan dana pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri. Dana ini akan sangat membantu keberlanjutan proyek pendidikan tinggi dan pelayanan keagamaan di daerah. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas dukungan yang telah diberikan sehingga Kementerian Agama mendapatkan persetujuan tambahan anggaran, pungkasnya. Jadi Bapak Ibu para guru yang di bawah Kementerian Agama, intinya melalui kesempatan ini diinformasikan bahwa adanya persetujuan atau penambahan anggaran di Kementerian Agama, utamanya untuk belanja pegawai seperti tadi disampaikan, untuk pencairan tunjangan profesi guru termasuk, dan juga gaji para ASN yang baru. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.